Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Fitriani. NIM saya 191060210082. Di sini saya akan memaparkan materi atau artikel yang berjudul bersuci dengan air daur ulang limbah. Tidak dapat disangkal, seluruh makhluk di muka bumi sangat membutuhkan air. Baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan tanah sekalipun yang dianggap abiotik juga membutuhkan air. Tanpa air, tanah tidak dapat memberikan kehidupan kepada lingkungan biotik. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka konsekuensi logisnya adalah semakin banyak air yang dibutuhkan, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk kepentingan ibadah. Namun demikian, di sisi lain, ketika manusia membutuhkan air, ketika itu juga banyak terjadi kerusakan alam yang berimplikasi pada bencana kekeringan karena kemarau yang panjang. Aliran sungai yang terkontaminasi dengan limbah pabrik, sehingga air bersih dan suci mensucikan sulit untuk ditemukan. Kejadian demikian menguras akal pikiran manusia mengatasi masalah tersebut. Di antara solusi yang ditemukan adalah mendaur ulang air limbah dengan menggunakan bantuan teknologi. Air merupakan material pokok dalam bersuci, baik bersuci dalam hadis kecil atau besar maupun bersuci dari najis. Sebagaimana yang sudah maklum, air yang digunakan untuk bersuci harus berupa air mutlak, yaitu air yang mempunyai kualitas suci dan menyucikan. Suci untuk dirinya sendiri dan bisa menyucikan benda lain. Air mutlak dapat diartikan sebagai air netral. Namun, netral di sini mempunyai maksud bahwa air tidak terpaku dengan satu nama khusus. Contohnya adalah air bening. Apabila air bening dituangkan di dalam gelas, orang-orang akan mudah mengatakan itu sebagai air gelas. Pada prinsipnya, menurut Imam Nawawi, air yang berubah sifatnya kemudian kembali netral itu dibagi menjadi 5. 4 diantaranya disepakati oleh ulama, itu pasti suci, dan yang satu terdapat perbedaan pendapat. Dalam referensi yang sama dijelaskan bahwa air bisa menjadi suci dengan 4 hal. Yang 4 disepakati ulama, sedangkan yang kelima terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama itu perubahan air hilang dengan sendirinya. Kedua, sebab dimasuki benda baru. Ketiga, perubahan air hilang karena ada benda yang tumbuh di dalam air tersebut. Misalnya lumut atau ganggang yang kemudian bisa menyerap perubahan air sehingga air menjadi bening kembali. Yang keempat, sebab ada hal yang diambil dari air. Contohnya, ada air yang berubah warnanya karena kejatuhan bangkai tikus. Bangkainya diambil lalu menjadikan air bening kembali. Seperti ini ulama sepakat air menjadi suci menyucikan. Kelima, air berubah lalu diberi tanah. Ini ulama berbeda pendapat. Menurut kaul ashah, air berubah yang diberi tanah sifatnya tidak kembali netral, namun perubahannya tertutup dengan tanah. Dalam Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Demikian artikel yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan kata-kata yang saya tidak sengaja, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.